Dok, bagaimana melihat perjalanan hidup dokter ini tadi? Kalau saya merasa bahwa perjalanan hidup saya ya wajar-wajar saja gitu ya. Syukur alhamdulillah Tuhan memberikan saya bisa mencapai tujuan karena ingin menjadi dokter itu memang cita-cita saya dari kecil. Resepnya dokter apa sih bisa konsisten begitu menjalani karir dari awal sampai sekarang, apalagi dengan tempaan militer di rumah? Iya, karena jadi begini, di keluarga kami itu tidak ada yang dokter, ya. Sementara waktu itu banyak yang sakit. Nah, orang tua saya itu pengen banget ada anaknya yang jadi dokter. Dan saya sempat melihat dulu film yang namanya Dr. Kildare. Dan saya melihat Dr. Kildare itu seorang dokter tapi dia bisa main musik, bisa deket dengan orang-orang. Saya pengen banget bisa seperti itu. Waktu awal pengen jadi dokter apa? Apakah sudah dokter jadi kandungan? ketika saya di puskesmas kan dulu harus ada WKS pertama. Itu sebagai dokter itu bisa punya SIP kalau dia 3 tahun di daerah. Dan saya pernah ditempatkan di Lampung, puskesmas Kecamatan Pas Lampung Selatan. Itu belum ada listrik, belum ada air. Masih ada ya kadang-kadang gempa tapi yang lewat itu gajah. Kadang-kadang ketemu di atas itu rumah itu dijadikan sarang musang. Ya itu biasa lah buat kita-kita dokter-dokter zaman dulu. Nah di situ saya melihat bahwa ada pasangan yang kelas 2 SMP menikahi anak kelas 2 SMP juga, 14 dengan 13. Waktu itu saya masih ingat banget. Dan ternyata 2 tahun nggak bisa punya anak. Ternyata mereka melakukan hubungan seksnya bukan yang wajar, ya Mr. P dengan Miss V, tapi di puser. Sampai dia bilang, dokter kenapa ya saya nggak bisa punya anak padahal puser istri saya itu sampai udah merah, katanya sudah kesakitan. Nah ternyata dia melakukannya di situ saking tidak adanya pendidikan seks. Nyata Di ada situ itu kenyataan. Itu adalah kenyataan yang saya nggak pernah lupa. Dari situlah saya mengambil bagian apa saya harus mengambil. Ternyata di bagian itu ada namanya bagian obstetrik ginekologi sosial. Makanya saya ingin sekali menjadi seorang ginekolog, tapi yang sosial, artinya yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Satu hal tentang Dr. Boyka adalah dia adalah sosok pekerja keras dan juga tangguh. Nah, kita akan lihat testimoni tentang Dr. Boyka. Papa itu orangnya hatinya tuh lembut banget. Waktu adik aku nikahan atau waktu aku nikah itu pasti papa yang nangisnya tuh paling kenceng dibanding semua anggota keluarga, bisa kayak nangis terseduh-seduh gitu. Jadi emang beliau tuh hatinya lembut banget, sensitif banget gitu. Oh, papa itu juga kadang suka narsis. Jadi dia suka bilang gini, Kak, papa tuh lihat deh, umur segini mukanya masih awet muda ya, masih kenceng tuh lihat. Suka kayak gitu. Jadi kita semua sih cuman iya Pak, biar cepet aja gitu. Tapi emang beliau mukanya emang masih bagus sih, masih awet muda untuk umur yang nggak muda lagi gitu. Terus ya pokoknya semoga papa selalu bahagia, selalu diberkahi rahmat rezeki yang banyak oleh Allah, selalu dalam lindungan Allah. Ya pokoknya kita semua selalu doa yang terbaik buat papa karena kita sayang sama papa. Bye. Silakan dok, gimana tadi? Ya mungkin karena saya juga dekat sama anak-anak ya. Dia itu waktu itu pernah nge-DM saya. Dia itu waktu SMA kan ke Amerika. Dapat beasiswa yang 1 tahun itu, program 1 tahun. Dan dia mengatakan, papa aku sedih banget, aku sendirian. Saya pergi ke sana. Saya tinggalin semua, saya pergi ke sana untuk nemenin dia. Kalau ada pertanyaan karir atau keluarga dok? Saya nomor 1 keluarga. Anak-anak sempat ngomong begini. Ketika anak-anak tuh nggak ada waktu dengan saya, dia bilang, papa aku nggak butuh uang papa. Aku butuh, kalau aku ada masalah, aku pengen papa tuh ada di dekat aku. Nah itu yang membuat makanya saya sempat berhenti ketika anak saya tidak mau belajar dan tidak mau sekolah. Yang paling bungsu itu sempat tidak mau belajar dan tidak mau sekolah. Nah disitulah saya akhirnya membalas dendamnya. Setiap kali lebaran saya dengan anak saya yang laki-laki itu saya naik gunung, saya ke Afrika Selatan, saya ke Swiss, saya kemana cuma sama anak yang laki itu. Karena dia yang merasa paling kekurangan perhatian dari saya. 3 pernikahan anak-anaknya Dr. Boyko tuh yang nangisnya kenceng bapaknya bukan ibunya. Oh iya betul. Karena mungkin saya selalu melihat kasus-kasus pernikahan yang sering sekali bercerai ya, apalagi ketika COVID itu ya, hanya karena pasangannya pilot
kemudian gajinya tinggal 25%, kemudian dicerai. Kemudian, jadi saya merasa juga ketika anak saya menikah ini akan sebaik ini, akan sebahagia ini ke anak saya. Karena saya merasa ketika anak-anak saya dibesarkan oleh saya dan istri, itu mereka artinya mendapatkan semuanya lah. Kasih sayang, apapun kita berikan. Sampai saya tanya, jangan, kalau kamu tidak suka pada anak saya, tolong kembalikan. Jangan kamu sakiti. Karena saya sangat menyayangi anak-anak saya. Saya mengatakan ke semua, ketiga. Dan saya memang selalu menangis. Dan itu sampai saya dibilang sama teman-teman saya, kan ada teman-teman saya dokter juga datang. Lu kalah deh. Ferry aja bini lo nggak nangis, kok lo sampai nangisnya nangis buang bayi. Saya bukan nangis karena saya membayangkan begitu. Istri saya sih tenang aja, apalagi ketika sungkem minta izin gitu tuh langsung air mata tuh udah ini karena dia minta izinkan saya menikah dengan orang yang saya cintai yang begini. Saya di situ timbul pertanyaan saya, apakah dia akan bahagia? Apakah dia laki-laki itu bisa menjaga anak saya, terutama anak perempuan ya seperti itu. Waktu anak dokter masuk rumah sakit untuk melahirkan, dokter ikut mendampingi? Anak-anak saya melahirkan, saya dampingi. Tapi yang operasi sesar adalah senior guru saya. Tapi Bukan saya orang. mengangkat anak dan sebagainya. Karena tidak boleh, ada aturan juga. Karena ketika operasi itu ada faktor emosi. Jadi paling saya boleh mendampingi, melihat. Nangis kemudian, lagi? pada saat itu ya sedih tapi tidak sampai nangis. Pertanyaan saya, selama karir Anda puluhan tahun, pernah nggak Anda terapkan teorimu kepada wanita lain di luar istri? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.